Sekarang kita masuk di dalam pokok bahasan tentang pengutusan 4 nabi atas pimpinan Roh Kudus kepada Paulus sebagai seorang rasul. Nah, kita akan membaca dalam Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, kemudian ada Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, jadi keempat orang ini yang disebut sebagai nabi itu beribadah, berdoa, berpuasa. Nah, ini perhatikan ayat yang kedua, berkatalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus mengutus keempat orang ini, ya, keempat nabi ini. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi, ini adalah satu kalimat pengutusan kepada Paulus dan Barnabas sebagai utusan misi membawa berita Injil kepada bangsa-bangsa lain. Kemudian ayat 3, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, perikop dalam Kisah Para Rasul 13 ini memperlihatkan suatu momen yang sangat penting dan penuh dengan bobot teologi di dalam sejarah gereja mula-mula. Di sini ada pemisahan dan pengutusan Barnabas dan Saulus oleh Roh Kudus melalui mediasi komunitas nubuatan dan pengajaran. Jadi di sini ada komunitas nubuatan dan pengajaran. Ini maksudnya adalah komunitas nabi gitu ya. Peristiwa ini bukan sekedar keputusan manusiawi, atau hasil perencanaan strategis gerejawi. Ya, ini bukan program gereja. Ini programnya Roh Kudus, melainkan hadir dari kehendak Allah yang dinyatakan melalui Roh Kudusnya dalam ibadah dan puasa yang begitu sangat kusuk. Seorang teolog yang bernama John Stott mencatat bahwa inisiatif pengutusan ini datang sepenuhnya dari Roh Kudus yang berbicara dalam konteks ibadah, bukan diskusi taktis. Jadi, kerasulan Paulus bukan hanya ditandai oleh panggilan pribadi oleh Yesus Kristus dan pengakuan dari para rasul di Yerusalem, tetapi juga oleh konfirmasi profetik para nabi di dalam komunitas lokal nabi-nabi lokal yang pada waktu itu yang taat kepada pimpinan ilahi. Nah, uniknya di sini ada pemisahan Saulus dan Barnabas untuk misi yang tidak berasal dari struktur hierarki gereja, melainkan dari konteks komunitas lokal yang dipenuhi oleh Roh. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa pemisahan, pengutusan yang terpisah antara Rasul Paulus dengan Barnabas itu bukan oleh karena perencanaan gereja, bukan oleh karena struktur hierarki dari sidang sinode seperti itu, tetapi ini adalah konteks komunitas lokal para nabi yang dipenuhi oleh Roh Kudus pada waktu itu. Dan yang terbuka pada nubuatan-nubuatan. Ya. Nah, dalam dinamika ini terlihat bahwa Allah memakai tubuh Kristus, ya, memakai gereja juga secara kolektif, bukan hanya individu di dalam meneguhkan misinya. Para nabi dan pengajar seperti Simeon, Lukius, Menahem itu tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga memainkan peran aktif sebagai agen pemisahan, yaitu yang memisahkan antara Barnabas dan Paulus
tetapi juga sebagai agen pengutusan. Seperti dijelaskan oleh Eckhart J. Schneibel, tindakan pengutusan yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 13 ini, itu bukan sekedar liturgi simbolik, melainkan satu instrumen konkret dari otoritas Allah melalui Roh Kudus. Oleh karena itu, kerasulan Paulus itu memiliki dasar spiritualitas dan komunitarian yang begitu kuat. Jadi dasar spiritualitasnya kuat, dasar komunitarian dalam gereja mula-mula juga kuat. Dan ini mencerminkan keharmonisan antara pewahyuan dan juga ada partisipasi dari gereja. Nah, selain itu, tindakan meletakkan tangan itu tidak sekedar simbol doa berkat, tetapi juga pengesahan rohani. Jadi ini di sini ada pengesahan, disahkan, yaitu pengesahan rohani dari komunitas yang mendengar suara Tuhan, dari kelompok para nabi ini. Ya, pengutusan Paulus dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 3 mencerminkan pola perjanjian baru mengenai pelayanan yang dimulai oleh Roh Kudus, diteguhkan oleh gereja yang taat. Seperti disoroti oleh F.F. Bruce, seorang teolog, bahwa pengutusan ini di dalam Kisah Rasul 13 bukan awal dari kelasuran Paulus, tetapi pengaktifan publik dari pelayanan yang telah ditetapkan Kristus sebelumnya. Ya, jadi sekalipun ada 4 nabi yang menumpangi tangan, itu bukan awal kerasulan. Karena awal kerasulan itu yaitu pada saat pertobatan, panggilan penetapan Paulus oleh Yesus Kristus sendiri. Jadi momen ini bukan kelahiran kerasulan ya, bukan. Tetapi di sini ada satu manifestasi eksplisit dalam konteks gereja terhadap panggilan ilahi yang dialami oleh Rasul Paulus yang sudah ada sebelumnya, yaitu Tuhan Yesus yang memanggil, memilih, menetapkan Paulus. Nah, Roh Kuduslah kemudian yang menginisiasi, gereja kemudian menanggapi, dan misi penginjilan pun dimulai dalam ketaatan penuh kepada kehendak Allah yang dilakukan oleh seorang rasul yang bernama Paulus.